sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis temu kajian ziarah chapter MBI Tasikmalaya yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Ya, para tamu undangan, para bikers, mungkin dari beberapa klub motor yang ada di Tasik, ya, dan klub-klub otomotif lainnya. Begitu pula teman-teman yang menyaksikan kegiatan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita sedang berkumpul di Tasikmalaya nih, Masya Allah, bersama para biker yang mudah-mudahan kita betul-betul tahu bahwa biker itu adalah sebuah komunitas yang mau tidak mau memang yang paham biker saja cuma biker gitu loh. Ada beberapa hal yang terkadang orang yang nggak suka dengan otomotif, nggak suka dengan kendaraan bermotor ini susah untuk menerima karakter dan gaya-gaya para biker, baik senda gurau, canda tahu maupun keseriusan dalam menuntut ilmu. Sehingga wujud MBI ini bukan buat menambah jumlah bilangan geng-geng motor di Indonesia, bukan. MBI adalah wadah untuk kita bisa berdialog. Para biker bisa bicara agama melalui MBI. Antum mau punya klub motor apa terserah antum. Tapi kalau mau bicara agama ya kita bicara di MBI ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi para biker yang betul-betul mengenal syariat agama. Karena siapapun dan apapun kita di atas dunia, tujuan utama Allah ciptakan kita itu liibadatillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mau kerjaannya apa itu jin, mau siapa itu jin, begitu pula manusia. Mau apa pekerjaannya, siapapun dia, suku, bangsa dari mana, tetap tercipta untuk beribadah. Makanya kalau sudah bicara ibadah, nanti pada akhirnya kita bicara hati. Nah, istilah tune up hati ini kan, kalau hatinya nggak di tune up ini kan pasca pandemi, resikonya ini futur. Ya, futur, akhirnya kita merasa bosan dalam beragama. Nah, orang kalau sudah futur dalam agama, Allah Karim ya Rahman ya Rahim, ini kan waktu bergulir, masa berganti kan tidak kembali. Kata ulama itu kan lantar jiyal ayyamul lati maut, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Ada perguliran, ada perputaran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perguliran, ada pergantian. Perasaan inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nabi yang mengatakan bahwa
Ada segumpal darah dalam diri manusia. Kalau segumpal darah tersebut baik semua anggota tubuhnya. Kalau buruk. Ini raga kita ini kan organ tubuh yang memiliki zina, fitnah. Di mana mata melihat, telinga mendengar, tangan menyentuh, kaki melangkah, ya, lidah mengecap, bibir pun bergerak mengucap dalam bentuk pakai daun lisan, kulit pun merasa. Wallah, ini semua adalah anggota tubuh yang kata Rasul setiap pagi itu mereka itu patuh kepada hati. Mereka berkata kepada hati bahwa kami tergantung kamu wahai hati. Kebayang tidak? Kalau hatinya buruk, maka besok dia akan melihat semua yang buruk. Padahal banyak pandangan yang baik, cuma yang dicari yang buruk. Kalau hatinya sudah hitam, legam, buruk, yang didengar pasti yang buruk. Yang disentuh pasti yang buruk. Melangkah pun pada tempat yang buruk. Ini kita nggak pengen seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pasca pandemi ini kan macam-macam ini yang terjadi. Ya. Makanya ulama mengumpulkan ada 3 bentuk hati dalam kehidupan. Yang pertama, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Ini saya jabarkan dulu nih, ya. Sehingga kita punya alasan nanti kenapa nggak disunat hati kita gitu loh. Entah di mana posisi hati kita. Sehatkah hati kita? Atau sudah matikah hati kita? Atau memang sedang sakit, kronis. Sakit pun ada levelnya nanti. Ya. Kalau bicara hati yang sehat, ya. Kita tahu bahwa hati yang sehat ini hati yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Ketika Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat itu dikatakan qalbun salim, hati yang selamat. Ya, akan ada satu masa nanti Allah yang mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Peran hati yang selamat, peran hati yang sehat. Ya, ada satu hari nanti di mana harta yang kau banggakan, banting tulang kau berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret tiap hari. Sampai enggak hitung-hitungan perlu kita keluarkan. Kalau udah bicara bisnis, waduh. Sampai dandan serapi-rapinya, nyisir nggak beres-beres, belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot depan, masya Allah. Mau kemana bro? Biasa gawean bisnis. Nggak pernah kalau mau nemuin Tuhan sampai kayak gitu tuh nggak pernah. Baju pakai copot, kenapa? Nggak nyaman kalau nggak enak dilihat. Dunia. Ya, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Padahal nanti ada waktunya harta yang kau cari, yang kau banggakan nggak ada guna. Begitu pula anak yang kau miliki pun gak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Maknanya harta yang dimiliki, anak yang dia punyai itu bakal memiliki manfaat, membuat hatinya selamat. Kan kalau Abu Lahab kan kata Allah bahwa ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslah naran wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, hartanya, anak-anaknya nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan harim yang dia cintai, ya, yang dikatakan Ummu Jamilah, Urwah binti Umayyah, bininya Abu Lahab tuh. Abu Lahab itu kan namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, betul? Dipanggil Abu Lahab kenapa? Karena bercahaya mukanya. Bule, kita panggil si Iya kali kalau sekarang ini. Ganteng bro, tajir lagi. Harimnya yang dikatakan Urwah binti Umayyah ini, masya Allah, dibilangnya Ummu Jamilah, perempuan yang memiliki wajah tercantik di Mekah. Masya Allah. Laki ganteng, tajir, perempuannya cakep. Udah hayalan semua orang, betul-betul. Tapi kata Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dimilikinya itu enggak menolong dia. Bahkan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bininya yang bakal bawa kayu bakar buat bakar dia nanti.
Di akhirat seperti itu nanti. Harusnya kita tahu bahwa kalaupun kita memiliki kelebihan yang dimiliki oleh Abu Lahab, kan hidup ini bersyukur. Bisa gak nikmat tersebut membuat kita makin menambahkan syukur kita kepada Allah, sehingga akumulasinya jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Atau mungkin kita diuji seperti ujiannya Luqmanul Hakim, Bilal, yang mungkin gak setampan Abu Lahab, tapi jadi penghuni surga kan. Karena memang wajah dunia kita bukan wajah akhirat. Cakep jelek dunia kan tergantung suku bangsa. Orang kita bilang kalau cakep tinggi putih cakep gitu. Kata orang Papua hitam sama manis gitu ya. Kata orang yang di sana lagi enggak harus mancung, sipit pesek kaki kecil tuh hoki, kata orang Cina sana macam-macam. Enggak ada masalah ya Malaysia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak lihat pada penampilan kalian, performance kalian enggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena banyak orang terkecoh dengan fitnah dunia, harta membuat dia lalai dalam beribadah, tampang yang ganteng cantik pun membuat dia lalai. Padahal kalau boleh jujur, perasaan belum lama kita demen ngaca, sekarang benci sama kaca, betul. Dulu kalau ngaca nggak beres-beres, Masya Allah. Sekarang malas ngaca gitu, udah serba salah. Dulu yang kita omongin kan merek sepatu, merek jaket, merek motor, onderdil. Sekarang udah merek obat, herbal. Anak pas minum langsung yang dibicarakan bagaimana pola hidup sehat. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuma menandakan bahwa pada hakikatnya kita bakal meninggalkan itu semua gitu loh. Ayo sadar diri, sitin wasabain bro. Umur kita ini cuma 60, 70. Ente mau bergaya gimana juga sitin ya. 60 itu pun kalau nyampe, betul. Lah pandemi kemarin kan ente lihat, yang mati kan nggak nunggu putih rambut, nggak nunggu keningnya berkerut, betul, nggak nunggu pipi jatuh, mata bersepah putih, gigi mulai tanggal, tidak nunggu tua mati. Wa kullu nafsin dha'iqatul. Bahkan indah di masa muda kita yang maksimal dalam ibadah kita diwafatkan ajib. Selesai sudah dunia. Orang mau umur 1000 tahun Mbak Adam pun mati. Mau berumur 900 tahun lebih Mbak Nuh pun mati. 500 tahun seperti Ibrahim pun mati. Apalagi kita yang wallahu alam maksimal mentok sitin wa sab'in. 60, 70. Ini kalau udah mulai masuk 40, 50, ini kan paling 2 kali pemilu lagi umur, betul. Atau mau berapa lama lagi Bang? Anak insya Allah 5 kali pemilu, nyusahin orang sudah ya. Akhirnya nanti berantem sama mertua, berantem sama mantu, repot tuh ya. Sama cucu nggak akur, berebut makanan. Masya Allah. Ya, nah ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Nah kalau hati yang sehat itu Allah abadikan di As-Su'ara ayat 88-89 ya. Illa man atallah biqalbin salim. Kemudian dijelaskan hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak mengenal siapa Rabbnya. Ini kalau bahasa Ibnu Rajab begitu, dijabarkan dulu, antum harus tahu hati yang sehat seperti yang dikatakan tadi, hati yang betul-betul selamat. Karena memang terjaga oleh sekian banyak kemuliaan yang dia rutinkan. Nah kalau hati yang mati, hati yang tidak kenal Rabbnya. Ya kelihatan tanda-tandanya dia nggak berusaha untuk mendalami tentang rububiyahnya Allah. Makanya anak bawel di beberapa chapter yang kita sudah kunjungi, kita tekankan sekali, jangan sampai nih biker di MBI ini tidak kenal Allah, tidak hafal nama Allah. Bro, ente berdoa ke Allah yang ente nggak kenal, ajib bener ente. Mengaku hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Mengaku sudah beribadah, bahkan mengaku rutin meminta kepada Allah. Sementara Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Selama ini kita meminta ke Allah tidak dengan namanya, karena kita enggak kenal Allah dengan namanya. Mau dibetulin? Ya enggak bisa. Lalu Allah mengatakan fad'uhu biha, minta dengan nama Allah. Kita enggak pernah minta dengan nama Allah karena kita enggak paham nama Allah. Ini kan bahaya sekali.
Makanya penekanan tentang usulus salasa di beberapa kajian itu udah bahasa ulama. Standar sekali. Orang kalau ngaku Islam ya harus kenal Allah. Orang kalau ngaku Islam ya harus kenal siapa yang bawa Islam, Nabi Muhammad SAW. Dan harus mengenal Islam itu sendiri. Karena kalau tidak terkecoh nanti. Selamatlah kita kalau bahasa-bahasa tentang nama Allah. Insya Allah ya beragam mazhab yang ada di dunia ini, dia sudah tahu nama Allah itu sudah sudah nggak mungkin berubah. Ya Allah sudah sebutkan nama-namanya, minimal 99 nama, bahkan lebih dari jumlah tersebut ya. Tapi yang jadi permasalahan kan ketika banyak orang mengaku umat Muhammad, dia nggak mengamalkan perbuatan yang Muhammad ajarkan. Ini karena nggak kenal Allah, akhirnya mengamalkan perbuatan yang membuat hitam hati. Dia nggak kenal konsekuensi ketika mengatakan Muhammad Rasulullah itu taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh beliau karena Allah yang merekomendasi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 ini. Apapun yang datang dari Rasul ambil. Apapun yang dilarang jauhkan. Yang nyuruh siapa? Allah. Ini Allah yang ngomong langsung. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang jauhkan sudah. Allah suruhnya begitu. Kalau manusia yang nyuruh kita jangan nurut. Karena harus tahu dulu syar'i tidak suruhannya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, Nabi yang contohkan, sahabat melakukan, tidak ada komplain. Ahzab ayat 36 itu, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulullah telah tentukan syariat, hukum dijabarkan sudah. Kecuali kita mengatakan kami dengar, kami patuh. Sami'na, nggak ada komplain. Allah yang suruh, ya. Suruh kenal Islam, kenal Islam. Jangan cuma mengaku Muslim. Ini Indonesia bro. Kita mau lihat Islam model apa ada di negeri kita, betul? Nah kalau kita tidak paham Islam yang dibawa sama Nabi, karena Islam yang dimaksud inna dina innallahil Islam, Islam yang dibawa Rasul. Islam yang 14 abad yang lalu, Islam yang sekarang 2021 ya Islam itu. Enggak pakai embel-embel Nusantara, Islam Eropa, Islam Australia, Islam Arab lah, khalas ya akhi. Islam yang dibawa Rasul. Itu standarnya itu. Maka kalau kita pengen tahu Islam yang dibawa Rasul mana, pelajari sirahnya. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena orang yang mencari agama selain Islam yang dibawa sama Rasul, Allah yang bilang langsung la yuqbala minhu, enggak bakal diterima. Antum mau tunggang tungging tahiyat pakai ngeker segala juga kalau enggak nyontoh Rasul. Takbir mau pakai dikokang, Allah emang nabinya berapa sampai takbirnya model-model, betul? Lah kudu dilihat takbir Rasul gimana. Orang kalau sholat takbirnya nggak betul gimana coba? Macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Emang nabinya berapa? Apaan Rasulnya satu? Kok takbirnya model-model? Emang Nabi nyontohinnya gimana? Karena kita nggak belajar tentang sholat tersebut. Akhirnya takbir kita takbir yang kacau. Padahal boleh gak sholat tanpa takbir? Enggak boleh. Kan punya mau kalau sudah kayak begitu, wah harus belajar nih, aneh kan gitu. Kenapa? Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Karena yang pertama dihisab nanti kan sholat. Nah kalau sholat muqaddimahnya sudah berantakan, ya kalau niat di hati kita nggak tahu deh gimana niat dia. Tapi kan kalau takbir kan jelas gerakan. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah, mengangkat tangan beliau setiap gerakan, ada nahwa mangkibai audunai, terkadang sejajar dengan bahunya, kadang dengan telinganya. Wada'u fi sadri, meletakkan di dada.
Kana kafil yumna fawqa zahri kafil yusra, telapak tangan kan di atas punggung telapak kiri. Lihat bagaimana cara beliau iftiras, i'tidal, tawaruk, beliau lakukan. Syekh Albani mengatakan 1 rakaat sholat yang dilakukan disaksikan 735 hadis yang sahih. 700 lebih hadis untuk 1 rakaat. Kebayang tidak? Kita nggak pernah bahas. Akhirnya khusyuk menurut kita. Ana sih memang nggak belajar, Tat. Cuma ana udah merasain khusyuk, Tat. Emang khusyuk apa? Ya merem gitu, Tat. Khusyuk merem. Waduh. Ana sih merem sih enggak, Tat, cuma agak nyurang dikit, Tat. Oh, ini nyurang lain lagi. Akhirnya khusyuk menurut kita. Sementara khusyuk itu kan buah yang dipetik dari ilmu yang kita miliki. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang tuh bisa khusyuk karena ingat Allah. Kenapa dia ingat Allah? Ya karena dia paham Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dia kenal Allah, disebut nama Allah, jilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Antum ukur sendiri saja, nggak usah ngaku-ngaku dekat sama Allah. Yang sering disebut nama Allah ketika apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira hati antum dengar kayak gitu gimana coba? Kalau bergetar, betul-betul bergetar, cakep nih. Karena kebanyakan malah kaget, ya udah azan begitu. Ya, ini bahaya nih, ini Mas Bulo nih, masalah buat lo nih bro ya. Hati-hati. Kalau orang denger azan kaget, sampai kayak setan denger azan lari terkentut-kentut gitu. Ya, dia tuh tiap denger azan tuh keringet dingin, keruk ya malahan. Ya coba koreksi ini. Ini kita disebut nama Allah. Itu dalam azan. Ya. Kemudian mungkin teman beristighfar ketika kita berbuat kemaksiatan. Bro, lu astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teman istighfar ngelihat kita diikut kaget kan cakep. Ini malah ngegas teman ngelihat. Lu ngapain ngeliatin begitu katanya. Hatinya mati nih. Kalau sudah hati mati ini bahaya. Karena hati tersebut tidak mengenal siapa Robnya. Rob antum tahu, Rob itu asma Allah. Rob itu Robba yarubu, yang mencipta dengan proses. Ya. Maka kalau kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rob yang menciptakan alam dan kita bagian dari alam. Segala puji milik Allah yang menciptakan alam dan kita bagian dari alam. Pujian dikedepankan. Ya. Orang belum tahu alasannya, udah katakan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Karena susah kita mengungkap kata nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah tantang, wa bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Allah sebut. Kalau ente sudah kenal Allah, sebut nikmat Allah. Nah, ini para biker kita reading nih, ya. Keliling kita dari kemarin, dari mulai Bogor, Jakarta, terus sampai ke Pekalongan, kita ke Solo, kemudian kita ke Mojokerto, Pacitan naik dikit ya, Madiun kita lewatin, turun terus sampai sekarang ke Tasik ini. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Betul-betul indah nih negeri tercinta Indonesia ini. Makanya kalau sampai negeri ini pengen dirusak sama PKI, sama SIA, sama Libra, sama sekuler, aduh, kita udah nggak hitung-hitungan umur dah. Lebih baik kita mati membela kemuliaan negeri ini, ketimbang kita membiarkan kenapa sama mereka yang betul-betul punya niat buruk buat negeri kita, betul? Nah, MB mesti jaga ukhuwah kalau begini. Ya, praktekkan agama dan biaskan ke masyarakat. Kita bisa bersama mereka untuk menjaga negeri tercinta Indonesia sehingga ukhuwah kebangsaan kita makin kuat, nggak terpecah belah, nggak diakomodir sama politik. Karena kalau teman-teman biker ini kan jumlahnya, bayang ini MBI 9.000 lebih anggota kita sudah. Ini satu orang itu memiliki 10 sampai 100 anggota kan, dikali 9.000 nggak tahu jumlahnya. Kalau kurang-kurang kita satu mandat visi dan misi dalam agama, Allahu a'lam bishawab, apa yang terjadi kita nggak tahu. Hatinya mesti dijaga, mesti jangan sampai memiliki hati yang mati. Hati yang mati ini tidak peduli kepada keridoan atau kemurkaan Allah. Jadi nggak punya rasa. Ya. Kalaupun dia melaksanakan sesuatu sebatas kepentingan yang dia inginkan. Ya. Dimana jika ia mencintai, membenci, memberi dan menahan diri semuanya karena hawa nafsu.
Ya, syahwat yang dikedepankan. Ya memang kita punya nafsu dan kita nggak boleh minta sama Allah dihilangkan nafsu kita, nggak boleh. Ini gara-gara syahwat Ustaz. Ya Allah, buang ini syahwat, rugi ente. Rugi ente nggak punya syahwat. Letoy amat bro, gua nggak punya syahwat sekarang. Enak nggak punya nafsu. Ya tapi jangan nafsu yang nunggangin kita, kita yang nunggangin nafsu gitu loh. Kayak orang pegal sama ujian, anak capek coba diuji mulu sama Allah tat. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian. Suruh beli kain kafan mayit nih orang gitu. Wa mali jurhim bimaitin ilam, kata Ibnu Qayyim kan. Ente kalau dicubit masih sakit, masih diuji. Karena yang dicubit nggak sakit cuma mayit dan nggak diuji lagi. Jadi kalau ente bilang ya Allah jauhkanlah hidupku dari ujian, mendingan beli kain kapan sama kapur barus, ya, biar wangi kamper lerubah deh tuh. Ya. Kita sholatin 4 kali takbir, betul. Mayit. Hati-hati nih, ya, karena dia bertindak karena nafsu. Kalaupun dia beribadah karena nafsu, pengen dipandang orang, akhirnya menjadi hakim buat syariat, menjadi hakim buat agama. Ini sekarang banyak di negeri kita kayak begini. Para politikus ngomong agama. Ini yang dikatakan ruwaibidah. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya. Terjadi sekarang. Ahlul ilmi diatur sama orang-orang jahil. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Dalam kitab Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Ya. Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'u minal ibad. Betul. Bahwa sesungguhnya Allah ini kalau mengambil ilmu bukan begitu saja ilmu diambil. Biqabdil ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah wafat, hatta la yubki minhu aliman, enggak ada lagi orang yang berilmu. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia tetap mengangkat pentolan orang-orang jahil yang diangkat. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, dan ditanya dan dia berfatwa. Sekarang banyak ya, makanya Anda suka bilang kalau di MBI kalau perlu antum tuh betul-betul kenal ustadz. Ya, jangan ustadz yang nggak paham biker, akhirnya dia ceramah di MBI yang ada antum disuruh keluar, jangan jadi biker lagi gitu loh. Kan sering dibilang kalau yang namanya Islam itu nggak merubah tapi mewarnai. Ya. Jadi kalau para biker ini setelah dia ngaji bukan terus nggak jadi biker lagi, tetap jadi biker lah. Memang antum biker mau bilang apa? Cuma antum terwarnai saja, dan terwarnainya itu bukan menjadi sesuatu yang tak layak pandang gitu loh. Dia berubah tat, tadinya asik kalau bawa motor, sekarang pakai sarung tat, pakai nggak bisa begitu lah. Tetap ya cuma syar'i, ukurannya buat sholat gitu loh. Kalau tadi mungkin celana belele, dengkul ngintip, sekarang kan ini kan tahu ini aurat ya. Wah berarti ini nggak boleh. Mungkin tetap pakai jeans karena kan jeans bahannya tebel. Mesin ini kan moge kan panas ya. Kalau pakai bahan tipis nih akhirnya bulu kaki keriting ya. Sementara turunannya jojos bukan keriting gitu loh. Ini bahaya nih ya. Berarti stylenya tetap, cuma ukurannya yang asik bro. Yang pantas buat sholat, pantas buat riding gitu loh ukurannya ya. Pak polisi dulu belum pernah ngaji, sekarang udah ngaji. Ya tetap ngatur jalanan dengan penampilan polisi. Jangan pakai gamis. Seragam mana Pak habis ngaji? Nggak bisa begitu juga. Ya tetap Islamnya cuma mewarnai, nggak merubah. Kan sifat agama ini kan rahmatan lil alam. Agama ini rahmat untuk alam. Semua segi kehidupan itu termasuki oleh agama. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kita kalau sudah bawa syariat, bawa agama, asal sudah kita pakai ya, nanti akan dijelaskan tentang ukurannya. Karena biar bagaimana orang kalau sudah belajar agama, jadi orang yang asik gitu loh. Standar sorga, qoribin hayyin sahlin. Orang kalau sudah belajar agama harusnya qorib, jadi orang yang gampang akrab. Hayyin, fleksibel, sahlin, supel. Ini enggak tat, teman saya mah pas sudah ngaji tat, astagfirullah tat. Kayak makan behel, kaku tat, betul-betul tat.
Waduh, semua orang salah, yang benar cuma dia doang. Tat, ini modelnya mati jalan diri, tat, kayak orang Toraja kata gitu. Ya jangan dong. Antum kalau sudah belajar agama, harusnya antum tahu. Ya, kita mau contoh siapa kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Kita mau contoh siapa kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum? Orang-orang yang mulia, yang kadang-kadang sejarah mengecoh, yang dipertontonkan tuh kekerasan merekanya, kelemah lembutannya nggak pernah dibahas. Ya. Orang taunya cuma Saifullah Khalid bin Walid, kalau pedang dilepas dari sarungnya 50 kepala dipastikan putus. Iya, di medan tempur. Tapi kenapa nggak dibahas penampilan Khalid di atas kuda itu membuat Jenderal George bisa masuk Islam dari Romawi? Kenapa? Elegan, good looking, ya, apa, fashionable orang sekarang bilang. Oh, Masya Allah. Harus. Orang jarang ngebahas pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair. Nabi belum hijrah ke Madinah, Mus'ab sudah hijrah ke Madinah. Diperintahkan sama Nabi, mendakwahkan. Ini teknik antum ini memanggil ustaz. Ya, kalau bisa antum kabarkan tentang Islam dan siapa antum belajar, di dalam nanti antum undang, orang sudah menanti kedatangan guru antum, itu yang paling baik. Teknik Rasul kan begitu. Mus'ab turun dakwah. Sampai orang-orang Madinah yang belum tahu Islam ngelihat orang yang namanya Mus'ab yang masuk Islam sama Nabi, udah geleng pala. Gimana Rasulnya ini? Ini pemuda, Masya Allah, penampilannya good looking, udah tampan, keren, wangi. Mus'ab itu paling wangi di antara sahabat yang ada. Bahkan terkenal bahwa 100 langkah sebelum dia sampai, orang udah mencium wanginya. Atana Mus'ab. Mus'ab datang nih, wanginya kecium. Masya Allah. Sampai kata pentolan kafir yang namanya Sa'ad bin Mu'az itu, yang meninggal di Uhud ketika dia masuk Islam itu, Jabal Uhud itu. Kata Sa'ad bin Mu'az itu, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini. Ini sih penghuni sorga. Jadi bukan cuma kata yang dirangkai, dibikin-bikin, musar-sarun gitu, bukan. Tapi memang orang ngeliatnya asik. Makanya antum koreksi diri gitu loh. Nih anak sudah belajar, kok emak gue jadi galak amat ribut sama gue gitu ya. Kok babi jadi gak seneng sama aneh. Mertua gak negor, bini tegang kalau ketemu kita. Anak lari atu-atu. Ini ada yang salah nih. Karena hukum asalnya orang kalau sudah beragama semua menanti kedatangannya. Oh mak kita, padahal tiap hari ketemu matanya panjang. Nungguin siapa mak? Biasa nih si anak kita mau datang. Udah datang, ya Allah, ya Allah. Tuh kita berhasil jadi anak tuh. Emak nunggu kita, babi juga nunggu kita kayak gitu. Tapi kalau emak babi kita tegang depan pagar, telangak, telinga. Mak, pak ngapain? Biang kerok mau nongol ya. Nggak usah datang namanya. Anak juga tegang sama kita. Aduh, ya ini antum buru-buru istighfarnya, ada yang salah. Karena Islam itu mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kalau hatinya mati ya nggak bisa seperti itu. Kalau hati yang sakit gimana Ustaz? Hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ya, jadi hatinya ini suka mengikuti unsur yang kuat kalau hati yang sakit itu. Sometimes dia rajin sholat, ngaji entar-entar, Masya Allah. Ya. Tapi kalau lagi penyakitnya kambuh, jangan kata ngaji, Quran lupa naro. Ini penyakit orang yang hatinya sakit nih. Nah, kalau tadi kan mati mutlak, gak kenal Allah, gak kenal Nabi, gak kenal Islam. Mungkin kita di hati yang sakit nih. Rajin kita kalau lagi ada kunjungan aja nih Ustadz, atau ada kajian tablik akbar, rutinitas kajian di chapter kita nggak rajin. Padahal kita punya ustadz-ustadz di chapter kan yang membimbing tajwid, bacaan Quran ya, syukur-syukur belajar bahasa Arab. Ya, antum kalau nggak bisa bahasa Arab gimana mau nangis imam jadi terawih baca bacaan bagus. Kan kita pengen nyambung mau bacaan imam, betul? Karena kalau sholat sunnah terawih atau tahajud itu kan afdhulu sholatul lail tulal qiyam kata Nabi. Sebaik-baik sholat malam itu kan yang paling lama berdiri. Kalau sholat wajib, iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran kan, supaya nggak memberatkan makmum. Antum kalau makanya kan imam itu kan kalau sholat wajib sunnah ngadep makmum. Istawa tadi loh, sawu sufufakum, la takhtalifu qulubakum, wasadu wahadu bainal manakib wal aqdam, sadul khalaq. Terus sampai lihat tuh. Ini ada 5 para manula yang baru tobat 7, anak kecil 8, perempuan 3. Itu kan ngeliat. Antum imam ini yang betul nih, banyak orang-orang baru. Waladhdallin.
amin. Bikin mereka nyaman. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Mau tuh. Tapi kalau antum malah ngetes hafalan, orang baru tobat, mana yang manula banyak lagi. Waladhdallin, amin, bismillah, yasin. Kata yang baru tobat, gua nggak demen imam itu. Besok dia nggak mau sholat lagi, sholat enggak ada imam yang kemana. Ya melihat muka imam kayak diruqyah kejang-kejang. Ya, wallahi ya, memang begitu daya tariknya. Ya Mu'az saja diomelin sama Nabi, afatanun ya Mu'az, kau timbulkan fitnah ya Mu'az. Orang lain. Tapi kan perlu sesekali kita baca panjang kalau sholat raweh, betul? Nah antum kan mungkin hafal sih belum, tapi kan kalau bisa bahasa Arab paling nggak nyambung. Ya, imam baca, imam nangis, kita tuh ikut-ikutan nangis karena paham. Ana sih alhamdulillah Ustaz, kalau bicara imam nangis, ana nangis juga Tat. Bukan karena paham, justru karena nggak paham ana nangis. Ya, hati yang sakit. Nah, ulama mengatakan sebelum kita mencunap hati kita ini ada indikasi sakit dan sehatnya hati. Ya. Jadi hati ini yang sakit itu bisa semakin parah. Dan si pemiliknya nggak menyadarinya nih. Bahkan bisa jadi hatinya telah mati. Makanya mesti dikontrol. Kalau udah dicune up kita bakal tahu nih yang terbaik seperti apa gitulah. Dikatakan oleh ulama bahwa kalau hati yang sakit ya itu keengganan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Jadi orang kalau hatinya sudah sakit itu kayak orang yang nggak nafsu makan. Hati yang sakit kata Ibnu Rajab itu kayak orang yang nggak nafsu makan. Ya kan makanan hati itu kan nasihat, ya Quran, ya nasihat yang baik itu makanan hati itu. Udah nggak nafsu. Ya dengar orang ngomong juga ngomong agama, ya Allah nggak ada omongan yang lain sih agama lagi gitu. Jadi orang boring. Padahal kita disuruh ngomong agama terus kan. Ya, bahkan nanti ada bab yang menjelaskan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan sampai kalian ini banyak ngomong tanpa zikir. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi gitu kan. Orang banyak ngomong tanpa zikir bikin hati keras. Cuma kalau orang yang sudah sakit hatinya ya kayak orang yang lemah. Padahal dia butuh obat. Obatnya ya Quran, syifaun ma fis sudur. Penyembuh hati yang duka lara kan, tapi dia nggak tertarik. Orang kalau sudah hatinya sakit, ya, ini sudah harus pandai-pandai kita nih, bagaimana merangkai gaya supaya dia tertarik. Makanya sekarang alhamdulillah beragam teknik dakwah yang kita mencontoh kepada para sahabat, yang nggak langsung kita ngomong agama, kita bikin daya tarik. Paling nggak dia nyaman dengan apa yang kita sampaikan dulu. Nanti dengan sendiri dia akan tertarik bahwa dia memang butuh agama, bukan agama yang butuh dia gitu. Ya, kalau hati yang sakit seperti itu gitu. Nah, kalau hati yang sehat ini betul-betul hati yang mengutamakan makanan yang bermanfaat dan menghindari racun yang mematikan. Dan dia butuh kalau hatinya sudah sehat, waduh, kayak ada yang hilang kalau nggak zikir pagi petang. Ya kita kalau hati kita lagi sehat, riding kita, touring kita, oh tanjakan kita bertakbir, turun kita bertasbih, betul. Lihat jalanan enak buat miringnya, oh masya Allah, ajib bener ya. Alhamdulillah ya Allah, enak. Nggak mubazir ya, gigi motor kepake semua, betul. Kalau lagi sehat, bukan buat sombong-sombongan, bukan. Ya, nah jalanan bagus kalau nggak dipakai kencang buat apa? Sayang-sayang kan. Motor gede, gigi 1 gigi 2, gigi 1 gigi 2 ya. Mubazir bener tuh, 3, 4, 5, 6 nya kemana ya? Dosa, mubazir temannya setan lagi. Tapi tinggal inna malu biniat, semua tergantung niat ya. Makanya Ustaz sering bilang, ente punya motor tuh buat apa gitu loh. Kan niat, kalau punya motor besar memang buat jarak jauh supaya merasakan nikmatnya touring, Malaysia akhi. Memang itu motor dicipta untuk merasakan nikmat safar. Tapi kalau motor besar antum pakai di tengah kota yang macet, antum cari penyakit.
Akhirnya berkeluh kesah. Ini motor mahal dong, panas gitu ya. Yang duduk ini kompor. Padahal saya bukan orang Raja Pola. Gitu ya. Tukang kompor semua. Ya. Jadi betul-betul hatinya hidup lah ya. Nah, ulama menggiring supaya kita tahu nih ya. Kalau hati yang sehat itu dikatakan seperti orang asing yang mengambil kebutuhannya. Orang yang hatinya sehat itu sama dunia sebatas kebutuhan. Enggak tertarik sama dunia. Karena dia sudah kenal Allah. Dia bukan gak mau banting tulang, al-juhdu ada. Cuma kan standar Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Standarnya kan itu. Pokoknya ini titipan Allah, dia pakai untuk urusan akhirat. Tapi dia nggak lupa urusan dunia. Standarnya itu. Ya karena dia tahu rezeki Allah yang ngatur. Wah, anak kalau nggak banting tulang tat nggak bakal tajir. Siapa ente, bro? Nonyang banting tulang apa ngilu-ngilu nggak tajir-tajir. Giliran yang nggak pernah banting tulang warisannya banyak. Itu mah sudah takdir Allah. Karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, gagal atau sukses, bukan, sabar atau syukur. Karena kalau jadi ukuran kaya miskin, ya akhirnya yang kaya nggak mati-mati, yang miskin pada mati. Gue nggak mau miskin tat, teman gue miskin pada mati tat. Gitu. Dan yang kaya nggak mati juga sama. Orang mau kaya mati. Hei, kita ini belum stajir korun kaya mati. Itu saking kayanya korun itu punya kunci gudang harta, kuncinya doang 70 laki-laki perkasa nggak ngangkat itu kunci. Itu belum isinya tuh, baru kuncinya doang tuh. Kurang apa tuh korun? Mati. Sulaiman kurang apa Nabi Sulaiman? Tajirnya manusia itu. Saking tajirnya Sulaiman, dia bisa bikin istana lebih cepat dari kedipan mata. Ya orang kalau udah tajir kan bangun cepat, nggak pernah punya utang. Material nawarin, betul, tajir. Ini Sulaiman tajir loh. Saking tajirnya lebih cepat dari kedipan mata. Ini mandornya Ifrit, betul. Siapa yang berani sama Ifrit? Gua ngomel, gua cekek lu kata orang kerja. Ya tapi kan Sulaiman mati. Allah karim, antum kok saking tajirnya Sulaiman itu. Kalau antum bahas tentang istana Sulaiman, ada yang namanya Taman Firdaus. Dalam istananya itu Taman Firdaus. Sampai Iram Adzatil Imad, orang-orang Iram tuh ngayal bikin sorga. Sulaiman tuh punya sorga di istananya itu. Itu saking indahnya itu istana Sulaiman, itu pasir batu yang diinjak di istananya itu, Masya Allah, berlian, permata, yakut, mirah delima, bacaan black opal. Yang zaman batu kita pakai satu, sombongnya setasik, betul. Sulaiman diinjak-injak. Sulaiman mati, bro, betul. Mati Sulaiman. Kalau bukan kena rayap yang makan kayu tuh, tongkatnya kita nggak tahu Sulaiman itu mati kan. Ini kaya mati. Khalas ya, kematian pasti. Lawang dunia cuma transit. Makanya kalau orang yang hatinya sehat, dikatakan oleh Abdullah bin Umar pernah diberikan pesan sama Rasul itu, kun fid dunya ka'anaka abir sabil. Kun fid dunya ka'anaka gharib atau abir sabil gitu. Jadilah engkau di dunia ini ka'anaka gharib, seperti orang asing. Atau abir sabil, atau orang yang numpang lewat. Ya, Rasul bilang, jadilah engkau seperti orang asing. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Ini udah alhamdulillah Ustaz, emang anak juga udah mulai kayak orang asing Ustaz. Maksudnya apa nih? Anak kuningin rambut. Ya. Kuningin rambut sampai emaknya bingung nih anak ngambil siapa ya gitu. Bapaknya hitam rambutnya, emaknya hitam, bapaknya jojos, emaknya jojos. Ini anak ikal keriting kuning rambutnya. Ngambil pohon jambu depan rumah, betul. Ya, bukan itu, gharib itu bukan seperti asingnya agama. Badal Islam gharib fasayudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Beruntung orang yang asing di dunia, karena memang seperti itu ya. Nah, setelah dia tahu bahwa memang hatinya ini sehat, mati atau sakit, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab ini menjelaskan bahwa coba deh
layak gak tune up hati? Karena kalau hati yang sehat itu ada beberapa kecenderungan yang dimiliki. Yang pertama, hati itu betul-betul rindu kepada ketaatan, ya, berkhidmah dalam agama. Orang kalau hatinya sehat itu selelah apapun dunia, wallahi tetap dia cenderung untuk dekat sama agama. Ya. Makanya saya sering bilang kalau saya sih merasa dengan keluarga saya di MBI ini, Masya Allah ya, agama ini membuat teman-teman MBI ini sehat hatinya. Ya, ketertarikan untuk didatangi dalam bentuk ziarah chapter, ya, ketertarikan buat belajar agama, Masya Allah. Yang pada teman-teman yang nggak paham dunia baker ini suka mencemooh para baker. Anak paling benci bener kalau pada ustadz-ustadz yang nggak paham baker mencemooh baker ini. Udahlah, jangan jadi ruwai bidah ustadz. Kalau nggak paham jangan ngomong sesuatu yang nggak dipahami gitu ya. Ya karena kita nggak pernah dilihat oleh Allah masa lalu kita. Ya dalam Islam ini kan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Beragam orang punya masa lalu, tapi yang penting akhir. Ini indahnya Islam begitu. Apalagi sering disampaikan bro, kalau surga itu kan milik Allah. Surga itu milik Allah, bukan milik orang per orang. Ada yang Allah masukkan ke surga, Allah jadikan dia nabi dan rasul. Kita nggak kebagian kuota sudah. Selesai nabi dan rasul. Ya, khataman Nabiin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutupnya kan beliau. Ada yang dijadikan penghuni surga, dijadikan sahabat Nabi. Dan kita pun bukan sahabat Nabi. Ada yang dimasukkan ke surga jadi tabi'in, jadi ulama, jadi imam, aimatul arba. Ya, tapi kita bukan mereka. Penghafal Quran, kita juga bukan penghafal Quran. Cuma berapa banyak Nabi kabarkan kepada kita ada orang yang dimasukkan surga cuma karena dia mau bertobat dan dia meninggal di tengah jalan. Padahal sebelumnya dia membunuh 100 orang. Karena lebih dekat ke tempat tobat, ada hilhul jannah, masukkan dia ke surga. Berapa banyak perempuan yang menjual diri kemudian dia bertobat Allah berikan surga buat dia. Cuma karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Masyiahnya Allah. Nah kita pengen ini al-amal bihwati. Ya. Karena kan ada ayat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb yang menciptakan kalian. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah golongan hambaku, masuklah surgaku kata Allah. Masya Allah. Ya, sehingga hati yang sehat itu cenderung untuk taat kepada Allah. Dia akan memaksimalkan bagaimana caranya ini jadi orang yang berkhidmah dalam agama. Ya, supaya bisa khusyuk dalam beragama dia maksimal. Yang kedua, kalau hatinya sehat, si pemiliknya itu bakhil dengan waktu yang disia-siakan. Orang kalau hatinya sehat, nongkrong tetaplah. Kalau memang dari zaman Nabi ini nongkrong kebiasaan anak muda kok. Ya. Asal tongkrongannya nggak mengganggu jalan, nggak menutup jalan. Asal tongkrongannya nggak bahas yang nggak penting. Kayak sekarang banyak kafe-kafe nih berjamuran di mana-mana. Para biker nongkrong gitu, males ya akhi. Cuma nongkrongnya buat apa gitu loh. Kalau cuma buat ngabisin waktu ngomongin orang ngapain? Jangan sampai obrolan kita ini nggak bawa zikir. Takutnya kalau bulkosi keras hati nanti kita. Ya. Orang yang punya hati sehat tuh bakhil. Kalau ngomong teman lu mau kumpul di mana bro? Sana biasalah di kafe sana. Sampai jam berapa? Tumben nanya jam. Iya gue takut kayak kemarin. Gak kebagian Johor. Kira-kira ganggu asar kan nih? Karena mendingan di kafe sono. Kenapa? Dekat masjid. Dikit lagi anak ngopi aja berkumpulan kita bisa tinggalkan sholat dulu. Jadi itu diperhitungin sama dia. Kalau nongkrong ngabisin waktu ngapain? Malam mau nongkrong mau ngapain? Kalau nuntut ilmu ayo. Karena Nabi mengatakan la samrah, nggak ada begadang malam. Ilal musafir wal musallin. At-talibul ilm. Tidak ada begadang malam kecuali buat musafir atau orang yang menuntut ilmu atau pergaulan suami istri. Sisanya nggak ada. Ya. Jadi dia perhitungkan. Kenapa? Karena kalau begadang malam tidur telat, akhirnya bangun subuhnya susah. Ya. Akhirnya subuhnya berteman sama dua.
Karena banyak macam-macam. Ada satu kisah nyata dulu di daerah Tangerang gitu ya. Ada orang bilang, Ustaz Subhan, ini lagi banyak aliran baru nih Ustaz. Aliran apa lagi nih saya bilang itu. Itu apa di tempat saya tuh pemahaman saya nggak paham. Maksudnya gimana sih? Saya kemarin kaget dengar ajan subuhnya beda. Ajan subuhnya beda gimana? Pakai as-sholatu khairum minan naum. Emang begitu deh saudara saya. Saya belum pernah dengar begitu katanya. Maksudnya belum pernah dengar? Saya nggak pernah dengar. Biasanya subuh jam berapa? 5:30. Wah. Ya pantesan bangunnya telat mulu. Sekalinya denger kaget, kok beda sama ajan yang lain. Tuh kan. Ya, karena sering begadang malam, tidurnya bareng remote. Betul. Tidurnya bareng handphone, belum selesai chatting. Jangan, orang Islam enggak, diatur waktunya, tidur malam. Waja'alna lailan libasan, kujadikan malam buat istirahat. Enggak terbayar dengan tidur siang, tidur malam itu. Nikmat, bangun malam, bangun qiyamul lail ya akhi. Ini qiyamul lail ini Masya Allah. Da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh. Qiyamul lail itu macam-macam kegiatannya. Di dalamnya ada tahajud, ya, ada witir, ada qiraatil Quran. Wa qala al-Quran mana'tu nauma bil lail kan fasyafi'ni fihi. Nanti Quran datang di akhirat bilang, aku mencegah dia tidak tidur malam karena baca aku. Qiraatul Quran. Belajar malam tuh asik, da'bus sholihin. Karena kalau siang kita mungkin agak susah. Tapi tetap wa minal laili, dari sebagian malam, bukan begadang. Antum nggak stay up, nggak begadang, tidur. Ya, baru bangun malam, itu hak badan akan dapat nanti insya Allah. Kalau terbiasa kayak begitu udah. Wan nasun niyam, ketika semua orang tidur. Ya Allah, di situ banyak sunnah yang sudah kita tinggalkan tuh. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sunnah. Kita tuh kalau bangun malam, berwudu, sholat, tahajud dan witir, percikan bekas wudu kita ke muka pasangan. Sunnah, jarang dipakai. Tapi ngomong dulu, jangan main kepret aja, ngomong dulu. Kita gue bangun malam, gue kepret, jangan marah ya, kita ngomong dulu. Nanti juga kalau bangun, tolong ini main kepret. Sebenarnya bukan masalah kepret ya, bukan ya. Tapi lebih kepada ngelihat pasangan tidur. Kita tuh lihat tuh pasangan kita tuh, mantan kekasih kita tuh, yang jadi istri kita sekarang, betul? Kalau lagi tidur, yang perempuan lihat lakinya, yang laki lihat bininya tuh. Kalau gitu. Perempuan lihat laki tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa mesti dia ya? Banyak poldurnya nih badan. Ya yang laki juga sekali-kali ngelihat bini tidur. Ini orang ya Allah, ya Allah. Kalau melek galaknya manusia. Nggak usah angkat tangan, gue paham galak. Itu hikmah dibalik gitu loh. Kita tuh bangun malam melihat pasangan tuh. Timbul sayang ya Allah ya. Cuma segala-galaknya dia nih ya Allah. Cuma dia yang menerima kita, badan berkeringat bau, betul? Kita apa adanya, dia mau nerima kita, rezeki pas-pasan juga dimasakin, dilayanin, Masya Allah. Begitu pula istri ngeliat suami juga sama, ya Allah. Cuma dia yang mau maklumin saya dengan kekurangan saya, dan cuma dia yang kalau saya maki-maki diem, betul? Jadi kalau ingat ya gitu tuh kita ada take and give tuh ya. Hikmahnya banyak bro, banyak banget ya. Tapi intinya bakhil dengan waktu. Ya kalau hati yang sehat itu si pemilik hati ini cuma memiliki satu keinginan, taat kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Udah bukan inna sholati wa nusuki lagi, sholat pasti, penyembelihan pasti. Wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillah. Udah nggak ada keinginan jadi biong-biong agama, maklar agama gitu loh. Cuma numpang hijrah, numpang ngetok, numpang hidup, enggak. Agama ini dia berjihad di dalamnya. Karena banyak sekarang nih orang-orang yang hijrah ini berkamuflase dengan agama. Judulnya bermaisah dengan agama. Jangan. Lawang Nabi saja nggak bermaisah dengan agama, dalam arti nggak mengambil dunia dengan agama kan?
Jangan kau jual belikan ayat dengan harga murah. Makanya Nabi dagang, ngangon kambing. Sahabat juga dagang, betul? Iya. Agama ini bukan buat diperjualbelikan. Ini banyak orang modal penampilan agama, pengen hidup dengan agama, ajib. Ya. Ini dakwah ini bukan nyari duit. Astagfirullahaladzim. Iyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Ustaz, ya jauhkan dirimu dari harta orang kaya. Jangan jual agama. Jadi asli kita kalau ngomong agama nggak ada orientasi dunia tuh sampai. Karena kan teknik dakwah itu kan ikhlas. Ya, nggak ada keinginan yang lain. Ya, kalau kita mau bantu istri bantu keluarga bantu, jangan pakai embel-embel. Pak, aku minjem duit dong 500.000, aku kasih, tapi ntar malam layanin aku ya. Riba. Riba. Lah antum minjemin gopek pengen ditambahin main sama dia kan gopek. Riba bro, itu gak main-main. Jangan, udah bagi khalas ya, anfik unfik ali. Infakkan harta Allah infakkan kamu. Jadi orang yang sukses berani untuk bersedekah. Sama dengan agama sama. Ya, bukan wani piro, bukan berapa orang yang datang kita akan datang. La yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Karena enggak usah banyak jumlah bilangan, satu orang saja dapat hidayah melalui engkau ya Ali, kata Rasul, lebih mahal ketimbang onta merah, kendaraan yang paling mahal. Ya, bukan wani piro, bukan. Ya, tapi kalau agama ya bahasanya seperti itu, gitu loh. Nah, ya, dan si pemilik hati yang sehat itu lelah dengan dunia, karena dunia ini melelahkan, dunia mal'unah kata Rasul, melelahkan sekali. Tapi lelahnya hilang bersamaan dengan masuk waktu sholat. Dan sholat ini bak tamasya hati yang Nabi katakan kepada Bilal, Bilal ij'al sholataka rohatan lak. Bilal, jadikan sholatmu istirahatmu. Ij'al sholataka tamasyatan lak, kata ulama, jadikan sholatmu tamasya hatimu. Makanya Bilal tuh betul-betul mempertahankan agama karena dia tahu dia orang yang capek menjadi budak, dia orang yang capek menjadi orang yang lelah. Sholat itu istirahat, istirahat. Nah kalau kita tahu sholat itu tamasya hati, berlomba-lomba kita tamasya, ya kita nggak diajak tamasya aja ngambek. Ini satu komplek pada tamasya nyemak bis, kita nggak diajak, manyunnya 2 pekan, betul? Lo ngapain? Oh nggak diajak, gitu ya. Lah kalau tahu tamasya hati itu sholat, nggak diajak sholat, ngambek. Ini mah nggak pernah ngambek, lo nggak sholat, nggak diajak, begitu katanya. Inisiatif, ini mah sholat jangan nunggu diajak kali. Lawang memang sop pertama paling baik, pastabikul khairat. Nggak boleh, antum udah di depan ada orang, ada bos antum, Pak, Bapak di depannya Pak. Surga sini Pak, saya mah belakang gampang Pak. Ya. Nggak ada mau bos mau siapapun, yang paling baik yang paling dulu datang, yang paling bagus bacaan yang jadi imam, kan begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau hatinya sehat itu kalau udah datang waktu sholat, hilang lelah dengan dunia. Udah nggak peduli. Di situ nggak ada beda mana kaya mana miskin. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di sisi Allah, gitu ya. Kemudian yang pasti dia nggak akan pernah merasakan lelah dalam berzikir. Orang kalau hatinya sehat itu gak ada lelah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, berlandaskan hati yang sehat, antum jadi biker. Antum pilih kendaraan, membelinya pun dengan cara yang tidak konvensional, sesuai dengan kebutuhan antum. Kalau nggak ada ya sabar, kumpulin dana dulu ya. Antum bisa ngumpulin dana, punya kendaraan, antum punya senjata dalam hidup antum. Masya Allah. Hati bersih antum naik itu kendaraan. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika pertama kali beli itu motor, antum sudah baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, antum sabar. Subhanalladzi sahhala lana wa ma kunna, seterusnya baca doa sabar. Kemudian nanti ketemu jalan menanjak, bertakbir, turun bertasbih, melihat pemandangan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wallahi yahi, bohong. Kalau insan banyak berzikir hati enggak nyaman.
Nah, banyak biker ini pulang touring tepar. Sampai bininya japri, Ustadz, ini laki saya mati suri, Tat, kata gitu. Nggak mau bergerak, diem aja, Tat. Saya bilang guyur pakai ember, Bu, guyur, saya bilang. Saya nggak ngajak tuh suami ibu capek. Kita kalau mau touring luruskan niat, pulang ke rumah tuh bawa semangat, bukan drop. Ini enggak, bawa drop sampai lokasi. Yang semangat Ustadz, yang lain tepar. Ya jangan, astagfirullahaladzim. Kalau gitu jadi haram touringnya. Ya, karena sifat touring kan mubahi. Kalau antum bicara safar sunnah nanti kan, ya sunnah. Tapi kan nuntut ilmu wajib, betul gak? Jangan gara-gara yang sunnah, yang wajib rusak. Ini banyak. Sorry bro, kita ngomong apa adanya gitu ya. Karena banyak yang pengen touring bareng Ustadz. Ayo kita jalan. Dan ingat, touring ini bukan balapan, nggak ada piala di sana gitu loh. Ustadz gue susul. Kata Ustadz EGP, emang gue pikirin gitu loh. Kita lagi ngeliatin alam, berzikir, bertasbih gitu loh. Sampai lokasi kan punya bahan buat ngobrol. Yang nyusul malah tepar. Bro ngaji bro, mau nggak kuat Allah juga paham. Kata begitu. Mau nggak kuat Allah juga paham. Bos nggak dicabut nyawanya sama malaikat sekalian itu. Ya. Sampai ke rumah tuh semangat. Waduh, bayangin subhanallah. Bini ngeliat kayak gitu langsung bang, sering-sering touring deh bang, kalau begitu. Ini mah tiap pulang langsung drop. Waduh, nggak ada touring lagi ya. Kunci motor sini gitu ya. Jadi bengkelai. Besok ketemu Ustadz pada biru ngapa? Bini ngambut apa? Dua lagi yang kena deh. So, Suban, lain kali jangan bawa laki saya touring katanya. Ya, aduh. Nah, Ustadz, emang hati bisa rusak? Bisa kan dibahas tadi. Kenapa? Kena racun. Ibnu Rajab ngumpulin nih. Ada 4 racun hati. Jadi antum kalau mau tune up motor punya alasan. Kalau nggak perlu ya ngapain buang-buang duit? Dengan beliin semen buat bantu masjid. Betul? Tune up mulu, iseng aja bagi rezeki buat tukang bengkel. Ya nggak bisa begitu. Kebutuhannya apa? Coba cek. Ternyata memang hatinya rusak. Karena ada beberapa hal yang dia rutinkan. Apa? Banyak bicara. Bukan berarti kita nggak boleh ngobrol. Habis kajian ini pada kalem, kata Ustaz jangan banyak ngomong. Ya nggak gitu kali bro. Tetap ngomong. Cuma kan bahasa Nabi banyak bicara tanpa zikir itu pengeras hati. Kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Orang yang banyak ngomong tanpa zikir itu bikin keras hati. Kayak stand up komedi, cekakak cekikik hai di tongkrongan, enggak ada zikirnya keras hati. Boleh, ente boleh ketawa, boleh. Islam juga Nabi juga bercanda, Nabi juga ketawa, betul? Sahabat juga ketawa, bukan tidak. Tapi endingnya zikir. Oh, ini kan tadi, astagfirullah ya, masya Allah, subhanallah tadi. Jadi ada zikirnya gitu loh. Bukan nggak ada juntrungannya, jangan. Banyak ketawa tuh keras hati. Ada alasan ketawanya kenapa? Ada alasan gitu loh. Boleh. Ya. Dan jangan ngelucu dengan dusta. Karena Nabi sudah mengatakan, wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bil qaum wa ilusma wailullah. Neraka wail, celaka nih orang yang bicara ngebohong pengen orang lain ketawa. Wail, haram tuh kita ngocak dengan dosa. Ya. Udah, kalau nggak bisa ngelucu jangan paksain, garing nanti. Udah ya. Jadi yang kocak-kocak aja ngobrol gitu ya. Saya pengen ngelucu, bisa gak? Ya, deh kayak ngomong udah nggak bakal bisa mungkin ya, kaku udah ya. Udah ente mustami, ente tukang denger aja mendingannya daripada jadi bahan ledekan nanti. Ya harus. Jangan banyak bicara, karena bahasanya begitu. Kemudian Umar ibn Khattab pernah mengatakan begini, man kathura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu kanatin nar aula bihi. Astagfirullah ya. Kata Umar ibn Khattab, orang yang banyak bicara banyak tergelincir.
Dan orang yang banyak tergelincir akan banyak terjebak dalam perbuatan dosa. Dan orang yang banyak berbuat dosa, annaru aula bihi, lebih berhak buat dia. Ya. Kayak ustadz nih banyak ngomong begini nih, waduh, kita kalau kurang-kurang dalil bahaya sekali loh ya. Makanya kalau bisa kita sampaikan sesuai dengan dalil lah. Bahasan-bahasan itu memang Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat mengatakan gitu, sahabat mencontohkan gitu ya. Aksaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan al-famu wal faraj. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat Abi Hurairah, yang paling banyak membuat manusia itu masuk, menjerumuskan manusia ke dalam neraka itu dua lubang. Yang pertama lubang fam, mulut, dan faraj, kemaluan. Ya. Ini rentan nih, dua lubang ini rentan sekali. Ya, mulut dan kemaluan. Makanya hati-hati. Ini bahasan masih bahasan seperti itu gitu loh. Kemudian yang kedua, racun hati. Kita sempat sampaikan kemarin di Solo kalau nggak salah ini. Ya, ini tentang banyak makan. Banyak makan bukan berarti kita nggak boleh makan, karena Rasul pernah mengatakan kepada kita, ma mala ibn adam wi'an saran min batni bihasbi ibn adam luqaimat yatman biha salbu fa in kana la mahala fasulusun li tu'ami wasulusun li sarabi wasulusun li nafasi. Kata Nabi, tidak ada bejana yang melebihi buruknya perut anak Adam. Ya, kalau karakter fisik macam-macam, ada yang makan mulu nggak gemuk-gemuk, ada yang mungkin stabil gemuk kurus badannya, ada yang makan dikit tapi di badan jadi gemuk, macam-macam, nggak masalah. Bukan kita nggak bisa milih takdir, ya. Kurus, sedang, gemuk itu urusan Allah, pendek, tinggi, hitam, putih itu urusan Allah. Gitu ya. Cuma dia harus tahu bahwa yatman biha salbuh. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yatman biha salbu ya akhi. Usahakan makanmu itu menegakkan tulang punggungmu. Cari makanan yang menyehatkan. Nah, di MBI kita udah ada sabdaan itu, masalah makanan-makanan sehat, ya, pola hidup herbal sehat. Nanti bisa bicara dengan beliau ya. Ya, tanya. Jangan semuanya jadi hantem, memang perut kita blender. Gak boleh ngeliat tikungan ada bakso suat berhenti. Oh Kang Cilok, oh Cilor, oh seblak, oh somai, waduh. Tuh kalau antum kumpulin blender jadi bubur makan gak berani antum. Di perut masuk semua, ntar dulu. Ya, itu perut dibagi tiga. Ya, kata Rasul, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Karena kalau dikatakan luqaimat, sekedar saja makan, orang kan beda-beda. Karena sampaikan kemarin di Solo itu, karena orang kan ada yang biasa makan, ada yang enggak ya. Ada yang biasa sarapan, ada yang enggak. Ya, kalau kita mungkin nggak biasa sarapan, kalau orang suka kalau nggak sarapan gemeter macam-macam. Sampai ukuran sahur aja, kadang-kadang sahur tuh, kalau kita kan sahur memang nggak banyak, karena Nabi mengatakan, Anas mengatakan, tasahhuran Rasulullah SAW bitamar bijusim min ma. Nabi itu kalau sahur dengan sebutir korma atau dengan segelas air. Ya, kita ngomong ke teman kita yang tukang makan, lu kalau bisa sahur korma aja atuh sama air. Wah, sahur korma atuh mati dong gua, kata gitu dia. Kalau kang makan kan nggak bisa digituin ya. Ya sudah masing-masing lah, nggak apa-apa. Padahal kalau kita sih ngerasain, kalau anak pribadi yang suka ngajar pagi kalau Ramadan, Allah zen ya. Itu kurma sama air cukup, karena lambung kita nggak subur, nggak kerja ya, karena kita lambung ini kan ada bulu-bulu di dalamnya itu, yang kalau masuk barang kerja langsung ya. Kalau makanan banyak ketika sahur dia kerja, dia butuh suplai air. Nah kalau nggak minum puasa kebayang, airnya pagi sudah ngantuk gitu ya, dan ternyata nggak mati, bahkan nikmat sekali gitu. Kalau kita tahu, cuma lah mahalah ya akhi. Nggak apa-apa kalau nggak kuat, dia jangan dipaksakan. Cuma Nabi ngingetin, makan deh secukupnya. Tapi ingat, itu perut dibagi tiga, kata Rasul. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Tolong ente yang punya ukuran, gitu ya. Jadi silakan ente mau kurus, mau sedang, mau gemuk, semangat gak dalam ibadah. Ya, jangan malah kadang-kadang kita udah badan six pack,
Tapi ini mata astagfirullahaladzim. Oh kalau ngomong apa barbel nih yang kanan tat 35 tat. Yang kiri masih jigo tat, masih ringan. 35 kilo diangkat pakai tangan kanan. 25 yang kiri. Ini kelopak nggak sekilo, nggak keangkat subuh, astagfirullahaladzim. Six pack ente buat apaan? Mendingan prenagen kalau gitu tiap-tiap kita bangun tahajud. Kadang-kadang kita begitu. Karena kuat menurut kita, kuat itu bukan fisik menahan syahwat. Ya aneh, kita malah sibuk, wah repot. Boleh, itu sehat kok. Mensana in corpore sano, betul? Lu di sono, gue di sono, betul ya? Dalam badan sehat dapat jiwa yang kuat gitu ya. Iya. Tapi kan kalau dalam Islam ini kan fungsinya buat apa? Karena yang penting kita olahraga buat ibadah. Jangan sampai ibadah kita berantakan gara-gara olahraga. Ada orang nge-gym malam, olahraga, masya Allah deh pokoknya gue sepeda juga. Tapi sholatnya berantakan. Nanti nggak kelihatan tahajud, apa nggak kelihatan subuh semalam? Nge-gym semalam kecapean gue. Bablas, subuh jam 6:30. Cuma gara-gara olahraga, subuh 6:30 haram tuh olahraga. Ya, hati-hati nih, ini orang suka salah paham nih, ya. Karena Allah nggak butuh penampilan fisik kalian. Itu fisik manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Ya, jadi suka salah paham. Kita suka salah paham dalam bentuk yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, yang bikin hati kita ini terkontaminasi racun ini berlebihan dalam pergaulan. Mungkin biker punya masa lalu, betul? Antum nggak bisa tinggalkan masa lalu teman-teman antum. Ya iyalah. Kita berteman dengan teman-teman kita di masa lalu ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi sudah takdir Allah. Kita berteman sama dia, betul? Sekarang kita sudah hijrah. Warnai mereka. Tapi ingat, jangan sampai antum yang terwarnai. Kalau bakal antum terwarnai kembali seperti masa lalu, usulul fiqh yang maju. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Asal jangan bergaul, jangan bergaul. Resikonya terwarnai nanti. Ya. Setelah antum kuat, silakan. Ini antum sudah punya ikatan persahabatan. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Ya warnai temanmu. Ini temanmu ini tergantung agamamu. Kamu sudah berilmu, ajarkan sama dia ilmu tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ajarkan. Boleh. Silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Karena dalam pergaulan ini ada istilah bergaul seperti orang makan makanan sehat yang bermanfaat buat badan. Ya kalau makanannya nggak bermanfaat ya jangan. Ada yang bergaul sama orang yang membawa penularan penyakit. Ya sekuat-kuat fisik antum kalau berteman sama penyakit ketularan antum. Ya kemarin lah virus awal-awal corona, awal-awal covid itu kan, jangan sok-sokan lah. Antum kan nggak tahu fisik antum seperti apa dalamnya, antum nggak pernah general check up kan. Akhirnya kelihatan sehat kena imun drop kena. Padahal kita yakin nggak ada penyakit yang menular, cuma karena imun kita lemah, ya mau nggak mau tertular. Nggak mungkin lah air nggak mengalir kalau turunan. Posisinya kan pasti akan mengalir karena Allah yang mengaliri gitu, ada sebab akibatnya ya. Coba mulai pikirkan bergaul dengan siapa. Jangan-jangan antum juga bergaul sama orang yang membawa penyakit yang beresiko menularkan penyakit. Jangan. Atau mau bergaul seperti orang yang mengkonsumsi obat, silakan bergaul sama orang-orang soleh, sama ulama. Tapi nggak bisa tiap hari antum bergaul sama dia. Ya, karena bergaul sama mereka itu kayak mengkonsumsi obat yang nggak bisa tiap hari kita minum obat. Sesekali. Karena hidup ini kan nggak cuma buat itu, kayak kita belajar, nggak tiap hari kita kajian kayak begini. Nah, ya. Nanti antum bisa boring juga. Paling zurgiban tasdad hubban, temui jarang-jarang timbulnya cinta kan. Jadi kangen kita malahan gitu lah. Dan yang keempat, racun hati itu banyak memandang. Banyak memandang. Apa kata Rasul? An-nazru sahmun masmumun min siham iblis. Faman ghaddu basarahu lillah awrasahu halawatan yajidha fi qalbi ila yaumi yalqa'u. Ya. Pandangan itu seperti
panah beracun iblis, kata Allah. Maka barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, dia akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan dia rasakan sampai bertemu dengannya. Jadi kita nggak bisa menghindari mata ini memandang. Bohong kalau kita nggak memandang. Ya, makanya kalau kita touring banyak yang kita pandang, betul. Banyak yang kita lihat di jalan, apalagi bohong. Biker nggak ngelihat macam-macam, bohong. Ya. Dan antum jangan jadi hakim juga buat orang yang memandang orang. Ya. Banyak-banyak istighfar, ya. Tapi kan dia memandang, kelas ya akhi. Kita nggak tahu bagaimana dia cara beristighfar. Doakan saja Allah yahdi gitu kan. Ya. Jangan jadi hakim buat orang lain, karena biar bagaimana Nabi aja memberikan dispensasi buat bicara pemandangan. Kata Nabi apa? Al ulalak walaysa lakasani. Yang pertama nikmat, yang kedua tergantung niat. Al ulalak walaysa lakasani. Yang pertama itu adalah nikmat. Nikmat. Walaysa lakasani. Yang kedua tergantung niat, bukan urusan kamu. Kalau niat ngelihat yang kedua mengislah boleh, tapi kalau menikmati haram. Ya, jadi antum yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau memang itu sudah semua terasa, baru kita bicara tentang nutrisi. Tune up-nya bagaimana, Ustaz? Dijelaskan sama ulama. Yang pertama, tune up dengan zikir dan banyak membaca Al-Quran. Ini tune up nih, ya. Jadi nggak ada bengkel. Kita yang punya cara sendiri, banyak baca Quran. Nah di MBI khusus chapter Tasik ini sekarang nih, coba ramaikan itu kajian-kajian tajwid, ya. Rapikan bacaan-bacaan yang wajib, Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Jangan sampai kita di MBI ini nggak bisa nambah ilmu, ya. Jangan, tetap jadi biker tapi yang asik gitu loh. Kelihatannya biker, ya laki, biker tuh laki gitu loh. Laki tuh nggak kepo, laki tuh nggak sosialita, laki tuh nggak suka ribut via WA gitu loh. Laki tuh nggak geremet di belakang gitu. Laki tuh ngomong. Ada masalah bro, lo kenapa bro? Gue punya salah, gue minta maaf dia, sorry. Laki, bukan ngajak temen. Gitu gini. Bukan berkoalisi buat musuhin orang. Mau ngomong nunggu orangnya jalan baru ngomong, itu ghibah. Ya. Laki yang ngomong dengan banyak mengingat Allah tuh hatinya hidup, gitu lah. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua, banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Ya karena memang ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Keburukan, musibah dalam hidupmu ini ulah tanganmu sendiri. Allah ampunkan orang yang mau mohon ampun kepada Allah. Banyak beristighfar. Sepanjang jalan kita melihat hal-hal yang gak baik, ingat rumah, masalah rumah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan seterusnya. Banyak beristighfar. Minimal 70 sampai 100 kali. Dan jangan sampai enggak. Makanya dikumpulkan dalam zikir pagi dan petang. Baca gak zikir pagi petang? Ada bukunya. Itu buku zikir pagi petang, itu buku yang kayak Quran dibawa-bawa kemana tapi gak hafal-hafal, betul gak? Harusnya antum bikin perlombaan lah, yang bisa nyetor hafalan zikir pagi petang, dapat hadiah apa gitu ya. Semangat lah ya. Jangan sampai dibaca mulu nggak dihafal-hafal. Zikir pagi petang itu formula buat badan kita. Syukur kalau antum paham isinya. Yang ketiga doa. Jangan sampai kita nggak pernah berdoa sama Allah. Ya. Nah kalau sudah bicara doa, kita bicara menghafal nama-nama Allah dan bicara contoh Rasul tentunya. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita bisa berdialog biar lebih hidup suasana. Silakan yang mau ditanyakan. Fadlu berkaitan dengan tune up hati. Sudah jabarkan panjang lebar nih. Ya. Tinggal antum mau dibahas apa yang mau dibahas. Fadlu. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Atas nasihat dan dasarnya saya sekali baru kita dengar nasihat dan dasarnya.
Ya, oh, Masya Allah. Fadal, ini hadiahnya banyak.